Bab 1435. Kampung halaman Kuart. Persetan. Pada saat ini, sebuah raungan tiba-tiba terdengar di depan dada warrior Yang. Kemudian, sebuah cahaya hitam melintas, dan Kuart muncul di depan warrior Yang. Saat melihat Kuart, mata kedua serigala iblis langit di kejauhan tiba-tiba menunjukkan rasa takut. Mereka sangat takut pada Kuart. Harus diketahui, saat itu keduanya bergabung untuk melawan Kuart, namun tidak hanya tidak melukai Kuart, tetapi mereka malah langsung diseret ke pagoda oleh Kuart. Tidak hanya serigala iblis langit, tetapi tatapan ketakutan juga muncul di mata Eagle yang berada di kejauhan. Kuart memberinya perasaan sangat berbahaya. Eagle melirik warrior yang sejenak, sekarang ia semakin merasa warrior yang ini misterius. Melihat Kuart sudah keluar, warrior yang tersenyum tipis. Tetapi pada saat ini, Kuart tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu tersenyum?" "Bung, dulu aku merasa dalam 3 tahun, tidak peduli apapun yang kamu lakukan, kamu pasti tidak akan bisa mencelakaiku. Namun sekarang menurutku, mungkin tidak perlu 3 tahun, aku sudah akan dicelakai olehmu hingga kehilangan nyawa." Kuart merasa sedikit terbebani. Sejak mengikuti warrior Yang, masalahnya semakin banyak, dan setiap masalah semakin merepotkan, bahkan itu sedikit tiba bisa ditanggung. Bagaimanapun, sekarang kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Warrior yang tersenyum malu-malu, "Ini karena aku sudah kehabisan cara." Kuart memelototi warrior yang dengan sengit, "Kamu tidak ada cara, makanya jangan sering cari masalah." "Bung, jujur saja, kamu adalah orang yang paling beruntung yang pernah aku temui, sering menyebabkan masalah, tapi masih bisa tetap hidup. Jika bukan karena planet galaksi Bima Sakti, aku benar-benar akan berpikir bahwa kamu dan Raja Neraka adalah saudara." Warrior yang berkata sambil tersenyum masam, "Kak Kuart, kamu tidak bisa menyalahkanku atas hal ini. Kamu coba pikirkan, setelah aku datang ke tempat ini, aku selalu berhati-hati. Jika bisa bersikap rendah hati, aku pasti tidak akan bersikap sombong. Namun, binatang-binatang ini sudah hidup cukup lama dan menindasku. Katakan padaku, aku hanya ingin numpang lewat, namun mereka tidak membiarkanku lewat, kemudian terus ingin membunuhku. Mereka ini menindasku karena usiaku masih muda. Numpang lewat." Kuart menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak tahu kebiasaan siluman monster, mereka sangat peduli dengan wilayah mereka sendiri. Tidak peduli siapa atau siluman monster apa yang masuk, mereka akan dianggap memprovokasi mereka." Setelah mengatakan itu, dia melirik warrior yang dan berkata, "Kamu datang ke sini demi air mata kehidupan itu." Warrior yang mengangguk. Kuart terdiam, ekspresinya terlihat sedikit serius. Melihat Kuart seperti ini, ekspresi warrior yang menjadi serius juga. Dia sangat jelas tentang karakter Kuart, dan dia lebih tidak takut pada apapun. Dari mengenalnya sampai sekarang, tampaknya hanya pagoda Hongmeng yang membuatnya sangat waspada. Selain itu, bahkan pedang tiada batas pun, dia juga hanya merasa itu lumayan. Tentu saja, dia tahu bahwa Kuart bukan sombong, dia tidak tahu asal-usul Kuart, tetapi dia tahu bahwa Kuart benar-benar menakutkan. Tapi sekarang, ekspresinya terlihat serius. Apakah tempat ini membuat Kuart merasakan bahaya? Bahkan kamu pun merasa bahaya? Tanya warrior Yang. Kuart terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Sebenarnya, kamu tidak seharusnya datang ke sini pada saat seperti ini. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi sekarang. Di sini, bahkan aku pun merasa sangat berbahaya." "Sangat berbahaya?" Warrior yang terkejut,
bahkan Kuart pun merasa sangat berbahaya. Pada saat ini, Kuart berkata lagi, sebenarnya, bagimu, ini bisa dibilang bukan hal buruk, setidaknya membuatmu memahami bahwa kekuatanmu saat ini masih sangat lemah. Jika tidak, kemungkinan besar kamu akan terlalu percaya diri hingga kehilangan akal sehat. Warrior yang tersenyum masam, harus diakui, meskipun dulu dia tahu bahwa di dunia ini pasti ada yang lebih kuat darinya, namun dia merasa bahwa di dunia bawah ini, tidak ada yang bisa mengancamnya. Apalagi setelah memiliki 2 serigala iblis langit, saat itu dia sangat percaya diri dan merasa tidak ada tempat di dunia bawah yang tidak bisa dia datangi. Namun, ketika ia datang ke wilayah ganas ini, ia menyadari bahwa ternyata niat membunuh alam pengembalian jiwa, jiwa pedang alam pengembalian jiwa, pedang yang sangat hebat, ilmu menebas langit menarik pedang. Semua ini sebenarnya tidak ada yang istimewa. Pada saat ini, Kuart berkata lagi, jika bukan karena umurmu mengalami masalah, aku sekarang akan menyuruhmu kembali. Namun, sekarang membiarkanmu kembali, itu berarti membiarkanmu menunggu mati. Jadi, lanjutkanlah perjalananmu. Namun, bahkan kamu pun merasa berbahaya, ujar warrior yang. Kuart berkata, jangan bicarakan ini dulu, aku akan membantumu menyelesaikan ular yang ada di dalam gua. Kekuatannya sangat kuat, warrior yang mengingatkan. Kuart menggelengkan kepalanya, aku pernah pergi ke banyak galaksi, pergi ke banyak dunia, dan aku belum pernah bertemu dengan siluman monster yang dapat mengancamku. Jadi di antara siluman monster bukankah kamu tak terkalahkan? Tanya warrior yang. Aku juga mau. Kuart memutar bola matanya, belum pernah bertemu, tidak berarti tidak ada. Selain itu, di kampung halamanku, tidak kurang dari 4 siluman monster yang bisa mengancamku. Jika bertemu dengan keempat siluman monster itu, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Siluman monster mana? Warrior yang sedikit penasaran, dia sangat penasaran dengan siluman monster yang bisa mengancam Kuart dan membuat Kuart kabur. Kuart melirik warrior yang sejenak, kemudian berkata, naga asli dan phoenix asli, tapi untungnya, hanya ada 2 yang bisa disebut naga asli dan phoenix asli. Naga asli, phoenix asli. Sangat kuat. Tanya warrior yang. Kuart berkata, jadi begini, jika mereka bersedia memberimu setetes darah, tubuhmu akan langsung menjadi puluhan kali lipat lebih kuat dari tubuh dominan iblis langit. Warrior yang. Kuart berkata lagi, selain naga asli dan phoenix asli, masih ada satu lagi yang sangat menakutkan. Bahkan jika naga asli dan phoenix asli bertemu dengannya, mereka juga tidak akan berani sembarangan memprovokasinya. Apa itu? Warrior yang bergegas bertanya. Blacky dan si hitam yang berada di samping juga melihat ke arah Kuart. Mereka juga penasaran dengan jenis siluman monster yang bahkan sangat ditakuti oleh Kuart. Zulong. Ketika Kuart mengatakan ini, ekspresinya sangat serius. Zulong. Warrior yang menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Kuart mengangguk, meskipun dia dan naga asli sama-sama naga, namun tidak pada ras yang sama. Naga ini agak mengerikan. Ketika dia membuka matanya, langit cerah, yang berarti siang. Ketika dia menutup matanya, langit langsung gelap, yang berarti malam. Tapi dulunya dia terlalu arogan dan selalu membuat masalah, sama sepertimu. Pada akhirnya dia dihukum untuk menjaga suatu tempat. Di tempat itu, hidupnya tidak mudah. Ekspresi warrior yang tampak tidak berdaya, kenapa sama sepertiku? Bukankah aku sangat rendah hati? Kamu jangan seperti itu.
Kuart menatap warrior yang dan berkata, kemampuanmu menimbulkan masalah tidak lebih buruk darinya. Jika kamu tidak mengubah kebiasaan burukmu ini, maka dia adalah contohmu. Sebenarnya, aku merasa bahwa kamu dan dia sangat cocok, jika kalian berdua bersama, dengan kemampuan kalian berdua menyebabkan masalah. Warrior yang pada saat ini, Kuart berkata lagi, yang terakhir, dia bukan monster, harusnya disebut setengah manusia dan setengah monster. Kekuatannya tidak terlalu mengesankan, namun yang terpenting adalah hubungan sosialnya. Jika menyinggungnya, maka tidak akan tahu akan mati seperti apa. Bahkan jika Zulong bertemu dengannya, dia juga harus berhati-hati, tidak berdaya, karena dia memiliki terlalu banyak orang yang bisa membantunya. Berbicara sampai di sini, Kuart tiba-tiba mengulurkan cakarnya dan menepuk-nepuk bahu warrior yang, lalu berkata, "Bum, alasan mengapa aku memberitahumu begitu banyak adalah untuk memberitahumu, jangan berpikir karena ada aku di sini, kamu bisa bertindak sesuka hati. Jangan bicarakan mengenai manusia, kita bicarakan tentang siluman monster. Di dunia ini, selain yang tadi aku sebutkan, ada banyak siluman monster yang kuat. Meskipun aku tidak takut pada mereka, tetapi mereka juga tidak takut kepadaku. Dan jika kami benar-benar bertarung, peluangku menang dari banyak siluman monster juga hanya 50%, atau bahkan lebih sedikit, apakah kamu mengerti?" Warrior yang mengangguk, "Aku paham." Benar-benar mendapatkan pengetahuan. Kuart memberitahunya begitu banyak hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membuatnya mengerti bahwa tidak boleh merasa dirinya bisa bertindak sembarangan hanya karena ada Kuart di sisinya. Memang, alasan mengapa dia berani masuk lebih dalam, selain tindakan cerobohnya sendiri, ada alasan lain, yaitu karena ada Kuart di sisinya. Tetapi bagaimana jika suatu hari nanti ada bahaya yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh Kuart? Pada akhirnya, dirinya juga tidak bisa terlalu mengandalkan Kuart. Seharusnya mengatakan, dirinya tidak bisa terlalu mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Diri sendiri menjadi kuat baru merupakan kekuatan yang sebenarnya. Baguslah kamu mengerti. Kuart sedikit mengangguk, kamu memiliki energi keberuntungan, kelak pasti akan luar biasa, namun syaratnya kamu tidak mati. Warrior yang tersenyum, seolah teringat sesuatu, dia bertanya, menurutmu, jika kita menyeret naga asli, Phoenix asli, dan Zulong itu ke pagoda, kamu ingin mati? Kuart menyela warrior yang dan berkata dengan marah, bisakah kamu jangan sembarangan berpikir? Seret mereka masuk. Kamu benar-benar bisa berimajinasi. Mereka lebih kuat dari pagoda kecil. Tanya warrior yang. Kuart tertegun dan berpikir sejenak, lalu Kuart menggelengkan kepalanya, tidak. Tapi siapa yang akan menyeretnya? Bagaimanapun aku tidak akan mau menyeret mereka. Warrior yang. Sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Aku masih ada urusan setelah membereskan ular itu. Setelah Kuart selesai bicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. Apakah kamu butuh bantuan? Warrior yang bergegas bertanya. Kuart tidak berbicara, karena dia sudah masuk ke dalam gua. Bum bum bum. Di dalam gua, terdengar suara keras, dan segera, satu demi satu suara jeritan datang dari gua. Mendengar suara jeritan ini, warrior yang langsung menarik napas lega. Karena suara jeritan itu bukan dari Kuart. Kekuatan Kuart telah meningkat lagi. Warrior yang menyadari satu hal, setiap kali Kuart muncul, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya, dan pada saat ini, kekuatan Kuart lebih kuat daripada ketika dia melawan ketua iblis langit. Tapi ini juga normal.
Harus diketahui, Kuart telah memakan seekor naga iblis. Saat mencerna naga iblis, kekuatannya pasti pulih dengan cepat. Singkat kata, pemulihan kekuatan Kuart juga sangat bermanfaat baginya. Meskipun tidak bisa terlalu mengandalkan Kuart, namun itu juga tergantung pada keadaan. Di tempat ini, jika tidak bergantung padanya, maka harus bergantung pada siapa lagi. Kekuatan yang dapat diandalkan ini, jika tidak digunakan itu akan sangat disayangkan. Namun, dia tidak boleh memiliki pemikiran seperti pemikiran anak-anak lagi, berpikir bahwa selama ada Kuart, dirinya bisa tak terkalahkan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan bumi terus berguncang. Tidak hanya bumi, tetapi pada saat ini, bahkan Gunung Yu pun tampak sedikit berguncang. Di dalam gua, suara-suara keras terus terdengar, tetapi segera, suara-suara keras itu semakin berkurang, dan hanya tersisa suara jeritan. 15 menit kemudian, Kuart berjalan keluar dari gua dengan santai. Dia berjalan hingga ke depan warrior Yang, dan berkata, sudah bisa masuk untuk membereskan mayatnya. Warrior Yang bersambung.